Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu bisnis model kanvas. Saya Irfan Bagus Kurniawan. Sebelumnya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Arif Lukman, Dimas Widyo, Ananda, Nuria Rofika, Sherly Agnes, dan Alvina. Berikut penjelasan dari kami. Model bisnis kanvas adalah sebuah media yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Model bisnis kanvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Saya, Dimas Widyo Nugroho, sebagai pemateri 3 akan menerangkan tentang tujuan bisnis model kanvas. Tujuan dari konsep model bisnis telah didefinisikan dengan menekan penciptaan nilai sebagai bagian dari mengelola pengembangan teknologi. Model bisnis ini juga sebagai alat yang berfokus untuk menengahi antara pengembangan teknologi dan penciptaan nilai ekonomi. Saya, Nuria Rofika, sebagai pemateri 4, akan sedikit menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas berisi 9 area dari model bisnis, yaitu yang pertama, customer segment atau konsumen. Menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas yaitu menentukan segmen pelanggan atau menentukan konsumen mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang kedua yaitu value proposition. Elemen ini merupakan rincian dari keunggulan produk yang ditawarkan. Maksudnya adalah, sekat ini merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Jadi, jika Anda membuat suatu bisnis baru, Anda harus bisa membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain dengan membuat ciri khas tertentu di bisnis Anda agar terlihat beda dengan bisnis yang lain, yang tentunya mendatangkan manfaat itu sendiri. Yang ketiga yaitu channel. Menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Maksudnya yaitu, melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Jika Anda ingin membuat suatu bisnis, Anda harus menentukan channel terlebih dahulu. Yang keempat yaitu revenue streams. Dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling utama, di mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima yaitu key resource. Tujuan key research adalah untuk mewujudkan value proposition yang akan dilakukan. Maksudnya adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Jadi dalam elemen ini, kalian kalau membuat bisnis harus memperhatikan sumber daya tersebut. Saya Alvina Emilianur sebagai pemateri 5 akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam ada customer relationship. Metode ini membahas bagaimana caranya untuk mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan pelanggan.
Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sangat berpengaruh dalam meningkatkan retensi pelanggan. Perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan akan lebih mudah meningkatkan nilai retensi pelanggan. Yang ketujuh, ada key activities, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan value proposition. Jadi, pada dasarnya, elemen ini menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas, supaya produk atau jasa kamu lebih dikenal dan diterima banyak orang. Yang kedelapan, ada key partnership. Key partnership adalah pihak-pihak yang mampu menjalin kerjasama dengan baik. Perusahaan menjalin kerjasama untuk beberapa alasan, dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimasi model bisnisnya, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Yang kesembilan, cost structure. Cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi atau perusahaan untuk mewujudkan proporsi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Biaya yang dikeluarkan adalah fixed cost. Biaya tenaga kerja, peralatan, variable cost, perlengkapan bahan, biaya promosi dan transportasi, dan lain-lain. Desain model bisnis kanvas. Ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita lakukan dalam mendesain model bisnis. 1. Memetakan model bisnis. Maksud dari memetakan model bisnis adalah menempatkan kesembilan elemen ke dalam satu media konsep, papan atau kertas poster dengan menggunakan poin yang dituliskan pada setiap kolom elemen-elemen tersebut. 2. Menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari masing-masing elemen model bisnis yang ada. Analisis ini perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam konsep model bisnis yang ada, sehingga perbaikan atau perubahan ke depannya dapat dilakukan oleh perusahaan. 3. Menyempurnakan model bisnis atau membuat prototipe model bisnis lain. Maksudnya, yang diperlukan adalah proses berpikir kreatif untuk mendapatkan banyak ide dalam pembentukan model bisnis dan mengambil salah satu ide yang terbaik. Maka dari itu, penguasaan teknik ini sangat krusial untuk pembuatan model bisnis yang baru. Contoh struktur bisnis model kanvas. Usaha ini tujuannya untuk memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah contoh pemetakan tiap elemen pada model bisnis. Elemen 1, key partners, yaitu adanya petani stroberi, middleman atau pengepul stroberi, pemilik toko oleh-oleh di kota Bandung. 2. Key activities, yaitu membeli hasil panen stroberi dari petani, kemudian mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. 3. Key resource, yaitu lahan tani stroberi, alat pengolahan standar makanan. 4. Value proposition. Strawberry 24 sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar untuk meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. 5. Customer relationship, yaitu dengan adanya diskon dan promo ke toko oleh-oleh, kemudian mengadakan program giveaway. 6. Channels, yaitu dengan mengadakan e-commerce, media sosial, dan toko oleh-oleh. 7. Customer segments, yaitu anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, restoran, dan kafe. 8. Cost structure, yaitu bahan baku dan buah stroberi segar, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya kemasan, dan packing. 9. Atau elemen terakhir, penjualan produk selai, dodol, dan sirup stroberi. Kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi 24. Elemen terakhir ini disebut revenue streams. Manfaat bisnis model kanvas. Penerapan model bisnis di perusahaan memiliki beberapa manfaat. Pertama, terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para
perencana dan pengambil keputusan di perusahaan, melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Kedua, model bisnis dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Keempat, model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perusahaan dilakukan dalam konsekuensinya.